Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah dari subscriber kita yang bernama Hana atau Moza yang tinggal di daerah Tangerang Kota. Halo, dan ini kisah keren banget ya, kisah keren banget, dan kita ikuti aja sampai habis ya. Terima kasih Moza sudah mengirimkan kisahnya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya mode horor. Misteri pertemuan dengan Aina. Jakarta, sekitaran tahun 2019. Perkenalkan, namaku Hana. Aku adalah seorang wanita yang berumur 27 tahun saat itu. Sebagai seorang wanita, diriku mempunyai hobi yang berbeda dengan wanita kebanyakan. Ya, hobiku adalah traveling, mendatangi tempat-tempat baru yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Namun, akibat kegiatanku yang satu ini hingga membuat diriku agak kesulitan dalam hal mendapatkan seorang kekasih. Karena selain tak ada waktu, aku pun masih menikmati dengan kesendirianku ini. Belum lagi mengenai sesuatu hal yang terdapat dalam diriku ini. Entah apakah ini satu kekurangan ataupun suatu kelebihan, namun yang pasti hal tersebut sangatlah mengganggu. Ya, aku bisa melihat mereka yang tidak bisa dilihat oleh orang lain pada umumnya. Pada suatu pagi, aku sedang memikirkan rencana liburan yang akan datang. Sekitar sebulan lagi, waktu liburan akan tiba dan biasanya aku sudah menyiapkan rencana liburan 1 bulan sebelumnya. Di situ aku pun teringat akan temanku yang bernama Kesha. Dia adalah temanku yang baru kukenal di Instagram. Sebelumnya, kami sering berkirim pesan antara satu sama lain hingga aku tahu ternyata umur Kesha jauh di bawah umurku. Ya, Kesha baru lulus sekolah menengah atas di tahun 2019. Awalnya, 4 bulan yang lalu, aku melihat postingan Kesha yang menampilkan pemandangan-pemandangan indah di tempat tinggalnya, dan atas dasar hal itulah membuatku tertarik untuk mendatanginya. Hingga akhirnya aku pun berkenalan dengan dirinya. Kesha pernah mengatakan jika rumahnya terdapat di salah satu pelosok pedesaan di daerah Jawa Tengah. Teringat akan hal itu, dengan segera aku pun langsung menelponnya. Dan tak berapa lama, Kesha pun menjawab panggilanku. Assalamualaikum. Halo Kak Hana, apa kabar? Waalaikumsalam. Kesha, kabarku baik. Kalau kamu sendiri gimana? Tanya aku balik. Alhamdulillah Kak, baik juga, jawab Kesha. Kesha, kamu liburan kali ini ada acara nggak? Tanya aku pada Kesha. Wah, kebetulan belum ada Kak. Memangnya ada apa ya? Tanya Kesha balik. Waktu itu kan aku pernah ngomong nih ke kamu kalau aku tuh pengen banget deh main ke rumah kamu. Nah, kebetulan liburan kali ini aku belum ada rencana kemana-mana. Boleh nggak kalau misalnya aku main ke rumah kamu? Tanya aku antusias. Wah, boleh banget dong Kak. Nanti aku bilang sama bapak sama ibu kalau kakak mau datang. Timpal Kesha. Tapi nggak apa-apa kan Syah? Aku main ke rumah kamu? Tanya aku memastikan. Ya nggak apa-apa toh Kak, malahan aku senang Kak Hana bisa tahu rumahku. Oh ya, rencananya kakak naik apa ke sini? Tanya Kesha. Enaknya naik apa ya? Naik bus atau naik kereta ya? Tanya aku balik. Sebentar Kak, aku tanya bapak dulu ya. Pinta Kesha.
Akhirnya, setelah Kesha mendapatkan arahan dari bapaknya, aku dianjurkan untuk menaiki kereta api saja dan turun di stasiun terdekat. Namun, aku dianjurkan untuk menaiki kereta yang tiba di sana minimal jam 2 siang. Hal itu dikarenakan perjalanan dari stasiun ke rumah Kesha memakan waktu yang cukup lama. Selain jaraknya yang cukup jauh, medan jalannya pun sangat berat. Mendengar hal itu membuat aku semakin antusias untuk segera datang ke sana. Ya, dari penjelasan tadi menandakan jika rumah Kesha memang berada di pelosok pedesaan yang akan memiliki suasana yang sangat asri dan juga pemandangan yang indah. Oke, Sya. Nanti kalau waktunya sudah dekat, aku kabarin lagi ya, ucapku. Baik kakak, Kesha tunggu loh, timpal Kesha. Akhirnya, kami pun menyudahi pembicaraan saat itu dan sudah tidak sabar untuk menunggu saat liburan tiba. Keesokan harinya, aku bekerja seperti biasanya. Ya, aku adalah seorang konsultan keuangan. Saat itu aku sedang memeriksa laporan keuangan di suatu perusahaan yang letaknya di pinggiran kota Jakarta. Kulihat kantor tersebut memiliki furniture yang sungguh antik, dimulai dari guci yang besar-besar yang terletak di sudut-sudut ruangan. Lukisan-lukisan terkenal yang terpajang di sudut-sudut dinding kantor. Di situ pun juga terdapat cermin yang besar yang mempunyai ukiran yang kufikir unik karena aku belum pernah melihat sebelumnya. Akan tetapi hal itu tidak membuatku berlama-lama dalam kekaguman pada benda-benda yang ada di ruangan tersebut. Seketika aku teringat akan pekerjaan yang sudah menunggu saat itu. Beberapa jam kemudian, tak terasa waktu pun telah berlalu begitu cepat hingga salah satu office boy di kantorku mendatangiku dan berkata, Mbak, maaf, sudah selesai apa belum kerjaannya? Belum pak, tanggung ya, sebentar lagi. Ada apa ya? Tanyaku. Oh, enggak mbak, saya cuma mau kasih tahu kalau pegawai yang lain itu sudah pada pulang dan hanya tinggal mbak sendirian di sini. Apa mbak mau nambah air minum? Ucap sang office boy itu. Mendengar penjelasannya, aku baru menyadari jika memang tinggallah diriku seorang yang berada di ruangan tersebut. Makasih pak, masih ada kok air minum saya. Oh iya, kantor ini tutup jam berapa ya? Tanyaku. Biasanya sih jam segini sudah kosong mbak. Tapi kalau memang mbaknya belum selesai, tenang aja, saya tungguin kok. Tapi mohon maaf, saya tunggunya di ruang depan ya mbak. Tuh, di ruang penerimaan tamu. Saya mau sekalian ngepel di sana. Kalau memang ada butuh apa-apa, mbaknya bisa panggil saya di sana ya. Ucap sang office boy dengan sopan. Baik pak, kayaknya sih sebentar lagi selesai. Nanti saya kabari ya. Terima kasih, ucapku. Akhirnya, sang office boy meninggalkanku seorang diri di ruangan besar tersebut. Aku pun kembali melanjutkan pekerjaanku yang sempat terjeda tadi. Di tengah aku sedang bekerja, tiba-tiba saja aku mendengar sebuah suara ketukan di pintu. Ya, kebetulan ruangan itu memiliki pintu yang terbuat dari kaca tebal sehingga terdengar jelas jika ada yang mengetuknya. Segera aku pun menghampiri pintu tersebut untuk melihat siapa yang sudah mengetuk tadi. Namun setelah aku membuka pintu, tak terlihat siapapun di sana, hanya sebuah lorong panjang yang kosong yang di ujungnya juga terdapat pintu yang menghubungkan antara ruang penerima tamu. Aku memberanikan diri untuk berkata, "Siapa ya? Halo, siapa?" Tadi nyaut. Hanya keheningan yang ada. Aku pun berpikir jika aku sudah salah dengar. Itu mungkin saja suara dari luar gedung kantor atau apa entahlah. Aku tak mau ambil pusing. Akhirnya aku pun melanjutkan pekerjaanku yang hampir selesai. Setelah selesai, aku pun segera membereskan seluruh barang-barangku untuk segera pulang. Dan ketika aku beranjak bangun dari kursi kerja, kembali suara ketukan itu terdengar. Ya, suara ketukan itu sangat jelas aku dengar. Namun setelah aku teliti lagi, sumber suara itu bukanlah dari pintu ruangan kantor tersebut, melainkan dari sebuah cermin besar yang sudah aku lihat tadi. Aku penasaran. Bukannya lari menjauh, aku justru menghampiri cermin itu. Di situ kulihat dengan jelas sesosok bayangan wanita dengan rambut panjang yang terurai ke bawah berada di dalam cermin.
Dia hanya terlihat melambaikan tangannya tanpa menampakkan wajahnya, seolah mengajakku untuk masuk ke dalam cermin tersebut. Astagfirullah, ucapku. Langsung saja aku tak menggubrisnya. Aku langsung beranjak pergi keluar dari ruangan kantor tersebut, meninggalkan cermin besar itu. Setelah berlari kecil di lorong, sampailah aku di pintu ruang penerima tamu. Di situ kulihat bapak office boy sedang menunggu sambil memainkan ponselnya. Dia pun langsung menyapa. "Sudah selesai, Mbak?" tanya sang office boy. Sudah. Makasih ya, Pak, mau menunggu saya." "Duh, saya jadi nggak enak," jawabku. "Ah, tenang aja, Mbak. Jangan khawatir. Kan saya dihitung lembur kalau begini. Lumayan buat tambahan. Soalnya di kantor ini udah nggak pernah ada lemburnya lagi, Mbak," ucapnya. Mendengar penjelasan itu, aku pun sedikit aneh. Ya, jika kulihat laporan pembukuannya yang banyak dengan jumlah pegawainya yang sedikit, aku berpikir jika karyawan di sini pasti sering lembur. "Loh, kenapa ya, Pak? Saya pikir di sini karyawannya suka lembur," tanyaku. "Ya, Mbak, dulu mah karyawan di sini sering lembur. Tapi pas bos besar habis renovasi ruangan sama menaruh barang-barang antik punyaan dia, para pegawai di sini memilih bawa pulang aja pekerjaannya," ungkap sang office boy. "Oh, begitu. Oke deh, kalau gitu saya pamit pulang ya, Pak. Terima kasih," ucapku. "Sama-sama, Mbak," balas sang office boy dengan senyuman yang manis. Akhirnya, aku pun berjalan keluar dari kantor tersebut sambil terngiang akan kejadian yang baru saja aku alami. Mendengar penjelasan dari Bapak Office Boy, aku yakin jika para pegawai di sana juga telah diganggu oleh sosok penghuni cermin misterius tersebut. 3 minggu pun berlalu. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Ya, 1 hari sebelum aku berangkat ke rumah Keisha, aku pun menyiapkan seluruh perlengkapan yang akan aku bawa. Di situ, tak lupa jaket dan juga sunblock jangan sampai ketinggalan. Karena selain dingin, di tempat Keisha itu sedang musim panas, jadi pancaran sinar matahari pastilah sangat terik nantinya. Aku pun sudah membayangkan akan mengunjungi tempat-tempat yang indah, namun saking antusiasnya aku lupa memesan tiket kereta api. Ya, saat itu kebetulan adalah musim liburan, sehingga cukup sulit untuk mendapatkan tiket di jam-jam yang kita inginkan. Syukurlah alam semesta masih menyayangiku, sehingga aku pun masih mendapatkan tiket kereta walaupun jam keberangkatannya agak terakhir. Maka aku akan sampai di kota Keisha pada sore hari. Mendapati hal itu, aku pun langsung menghubungi Keisha. "Assalamualaikum, Keisha." Salamku. Waalaikumsalam, Kak Hana. Bagaimana? Persiapannya bagaimana? Jam berapa sampai di stasiunnya? Biar nanti Keisha jemput," tanya Keisha. Iya Nisa, jadi begini, kemarin itu aku lupa memesan tiket kereta. Kupikir pesan kapan aja kan bisa. Ternyata aku nggak sadar kalau sekarang kan musim liburan. Jadinya aku dapat tiket yang jam kedatangannya sore hari. Gimana dong? Tanyaku balik. "Ya sudah, ndak apa-apa. Tapi sepertinya Kak Hana harus menginap semalam dulu deh di kota. Karena kan kalau sudah sore hari, sudah tidak ada angkutan umum lagi yang menuju ke rumahku," ungkap Keisha. Ya udah deh, nanti biar aku cari penginapan di kota," ucapku. "Oh iya Kak, kata Bapak, kebetulan besok itu ada saudara yang mau ke kota. Jadinya Keisha bisa ikut jemput Kak Hana deh. Tapi kita janjiannya kayaknya di penginapan aja Kak. Takutnya Keisha udah sempat jemput ke stasiun," ucap Keisha. "Oh, bagus dong kalau gitu. Jadi kan aku ada temen deh di hotel. Ya udah, besok aku Sherlock ya di tempat nginepnya," sautku lagi. Akhirnya kami pun sepakat untuk janjian bertemu keesokan harinya. Tak membuang waktu, aku pun langsung mencari tempat penginapan melalui online. Namun, lagi-lagi, karena musim liburan ternyata semua tempat penginapan yang aku inginkan full. Akhirnya aku pun mendapatkan hotel kelas melati yang jika dilihat dari peringkat penilaiannya cukup rendah. Tapi mau tak mau aku pun harus mengambilnya, karena hanya hotel inilah yang tersisa. Setelah semua persiapan selesai, aku pun mencoba tidur agar segar di keesokan harinya. Dan benar saja, karena tidur yang cukup, aku merasakan kebugaran pada tubuhku. Segeralah aku langsung mandi dan siap-siap untuk berangkat.
Singkat cerita, akhirnya aku pun tiba di stasiun sambil menunggu kereta yang akan kunaiki. Tak lupa, diriku mengabarkan Kesha jika aku sudah dalam perjalanan menuju ke sana. Begitu juga dengan dirinya, ya Kesha yang juga sedang dalam perjalanan bersama pamannya yang akan berangkat ke kota, sehingga dirinya pun bisa menumpang untuk menjemput aku di kota. Sesampainya di stasiun, aku pun segera mencari restoran karena perjalanan di kereta membuat perutku kosong. Ya, walaupun di dalam kereta juga menjual makanan, namun tak mengapa, aku tidak selera. Ya, bagaimana mau makan enak jika perutku terasa bergoyang-goyang? Setelah selesai makan, aku pun segera mencari tahu bagaimana cara aku sampai di tempat penginapan yang sudah aku booking. Setelah dilihat melalui Google Map, ternyata jaraknya tak begitu jauh dari stasiun. Namun tetap saja harus menggunakan kendaraan online. Selagi aku ingin memesan ojek online, tiba-tiba saja Kesia menelponku. Di situ, suara Kesia terdengar kecil, tertutup suara raungan mesin yang terdengar sangat berisik. Halo, assalamualaikum kak. Posisinya di mana ya kak? Waalaikumsalam. Aku masih di stasiun, baru selesai makan Nisha. Jawabku. Ah, syukurlah. Hotelnya jauh nggak dari stasiun? Tanya Kesia lagi. Deket sih, tapi kayaknya tetap harus naik ojek deh. Oh iya, kamu sendiri udah sampai mana? Kok kayaknya suaranya masih berisik banget deh. Tanya aku balik. Oh iya, aku masih setengah perjalanan ini kak. Ya ini, aku numpang sama Paman Dirjo. Kebetulan dia bawa truk yang ingin ngirim barang ke kota. Jawab Kesia. Oh ya sudah kalau gitu, hati-hati di jalan ya. Nanti kalau sudah sampai hotel, aku segera Sherlock. Ucapku. Baik kak, saut Kesha. Akhirnya ojek yang sudah kutunggu-tunggu tiba. Dengan segera aku langsung menghampirinya dan memintanya untuk mengantarkan aku ke tempat hotel yang kutuju. Tak biasanya, aku seperti sangat lelah. Padahal kupikir perjalanan kereta tadi tidaklah begitu lama. Setibanya di hotel, terlihat penampilannya sangat bagus, modern, bersih, dan juga nyaman. Namun, aku melihat suasananya tak seramai hotel-hotel yang kulihat di kota itu. Padahal kupikir tempat ini akan ramai, karena memang sekarang ini sedang musim liburan. Sesampainya di lobi, aku pun langsung reservasi dengan seorang pria yang bertugas saat itu. Selamat malam mas, salamku. Ah, selamat malam mbak, ada yang bisa dibantu? Jawab sang resepsionis dengan ramah. Saya udah booking ya. Nah, ini bookingannya. Ucapku sambil menunjukkan bookingan online di layar handphoneku. Ah, baik-baik. Kamarnya nomor 512, lantai 5 ya mbak. Nah, ini kuncinya. Balas sang resepsionis sambil memberikan kunci kamarku. Dan tanpa membuang waktu, aku pun langsung melangkahkan kakiku menuju kamar tersebut. Di situ, kembali suasana terlihat sangat sepi. Namun hal itu tidaklah menjadi masalah bagiku. Aku hanya berharap tidak menemukan hal-hal yang tidak lazim. Karena hal itu pasti akan merepotkan aku nantinya. Sedangkan saat ini aku hanya ingin refreshing dan menyegarkan pikiranku. Tak berapa lama, sampailah aku di depan pintu kamar 512. Aku pun langsung memasuki kamar itu. Kurasakan kamarnya sangatlah bersih, wangi, dan nyaman. Tak sabar aku pun ingin segera merebahkan tubuhku di atas kasur yang terlihat nyaman itu. Dan setelah bersih-bersih, segeralah aku meluncur di atas kasur yang lembut itu. Saat melihat jam di handphoneku, ternyata waktu menunjukkan jam 7 malam. Tiba-tiba saja aku merasakan lapar kembali. Aneh, padahal sebelumnya aku sudah makan. Saat itu rasa lelah yang melanda seolah seperti menghilang. Mendapati hal itu, aku pun berniat untuk pergi makan di luar hotel sambil menunggu Kesha. Setelah turun dan keluar hotel, aku melihat terdapat dua jalan yang bersimpangan. Yang satunya ramai dengan para penjual makanan, pernak-pernik, gelang, baju, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang satunya terlihat sepi. Di situ aku pun memutuskan untuk memilih jalan di sebelah kanan. Ya, karena menurutku jalannya lebih ramai daripada jalan yang berada di sebelah kiri. Segera aku melangkahkan kakiku menuju pusat keramaian tersebut. Tak henti-hentinya mataku melirik ke arah kanan dan kiri jalan untuk melihat barang-barang yang dijual. Rasa lapar seolah seperti lenyap, digantikan rasa haus untuk belanja, membeli segala pernak-pernik gelang maupun baju. Ya, begitulah wanita.
Bila sudah menemukan kebutuhan fashionnya, seperti hasrat yang harus dipenuhi saat itu juga. Bila aku coba gambarkan situasi di situ, banyak sekali terdapat pedagang kaki lima dan juga ruko-ruko yang menjual makanan dan buah, hiasan, baju dan masih banyak lagi. Tidak lama berjalan, aku pun langsung berhenti di sebuah ruko yang menjual hiasan Gucci bertuliskan huruf kanji yang biasa dibawa pulang sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Belum lagi kakiku sempat melangkah masuk. Seketika, sudah terdapat seorang perempuan seumuranku yang datang menyambut. Wajahnya sungguh cantik, tubuhnya ramping, serta sambutan yang sangat ramah. Karena hal itu membuatku tak segan-segan untuk segera memasuki toko tersebut. Hai kakak, silakan kak, ayo masuk. Siapa perempuan itu? Terima kasih, jawabku singkat. Di situ, dirinya menjelaskan apa saja yang dijual di dalam toko tersebut. Bolehkah masuk aja? Di sini bisa lukis Gucci pakai nama kakak gitu, pakai tulisan kanji nanti. Pokoknya aku bantu, capnya ramah. Kalau pernak-pernik gelang ada nggak? Soalnya kan kalau Gucci saya repot bawanya. Timpalku. Oh, ada kak. Sebelah sini kak. Sautnya sambil menunjukkan sebuah etalase panjang di dalam toko. Setelah beberapa lama diriku berada di dalam toko tersebut, akhirnya aku mengetahui jika nama perempuan yang ramah itu adalah Aina. Dirinya pun mempersilahkan untuk aku memilih pernak-pernik yang ingin kubeli. Silakan kak, dilihat-lihat dulu aja. Nanti jika butuh apa-apa bisa dengan saya ya. Nama saya Aina, ucapnya sambil perlahan berlalu meninggalkanku. Setelah kira-kira 1 jam lamanya aku berada di dalam toko itu, tiba-tiba saja handphoneku berdering. Rupanya Keisha yang menelpon. Segera pun aku langsung mengangkatnya. Halo kak, aku sudah di lobi ya. Iya Syah, ya. Sorry nih, lagi di luar. Gak jauh sih. Ya udah, aku langsung ke hotel deh. Jawabku sigap. Segera aku pun memanggil Aina, ya petugas yang tadi sudah menemaniku. Di situ pun aku sudah memilih pernak-pernik yang akan kubeli. Mbak, Mbak, Mbak Aina, panggilku. Tak lama kemudian datanglah pegawai lain yang datang. Rupanya yang menanggapi panggilanku itu bukanlah Aina. Tapi itu bukanlah masalah, ya, karena aku memang ingin buru-buru menghampiri Kesha yang katanya sudah berada di hotel. Setelah membayar pernak-pernik yang sudah kubeli, segeralah aku beranjak ke hotel. Namun sebelum aku melangkah keluar ruko, tiba-tiba saja Aina muncul kembali dan memanggilku. Kakak mau pulang kemana? Tanya Aina. Aku stay di hotel yang ada di ujung sana tuh, jawabku. Oh, itu searah sama rumahku. Kita pulang bareng aja yuk, boleh? Belum aku menjawab, Aina pun langsung mengajakku berjalan dengan menggandeng tanganku. Mau tak mau aku pun lalu mengikutinya. Ya, aku berpikir ia bukanlah orang jahat karena selain cantik, dirinya berperilaku sangat-sangat sopan. Selain itu, aku pun jadi ada teman untuk mengobrol dalam perjalanan menuju hotel. Sepanjang perjalanan kami pun mengobrol tentang banyak hal, tentang situasi kota tersebut, hingga akhirnya sampailah pada persimpangan jalan yang mengharuskan kita berpisah. Saat itu, Aina mengatakan padaku jika arah rumahnya itu adalah belok ke kiri, sedangkan hotel tempat aku menginap tinggal berjalan lurus ke depan. Di situ, aku melihat Aina yang berjalan meninggalkanku hingga dirinya tidak terlihat lagi. Tapi entah, saat itu aku seperti merasakan berat untuk berpisah dengan dirinya. Walaupun kami baru saja kenal, tapi tak terasa seakan-akan kami itu sudah berteman lama. Akhirnya sampailah aku di lobi hotel dan aku pun langsung mencari Kesha yang katanya sudah menungguiku. Aku menengok ke kiri dan ke kanan untuk mencari Kesha, namun masih tak nampak batang hidungnya. Mendapati semua itu, aku pun langsung menelponnya, namun panggilanku tidak diangkat. Kesha kemana sih? Batinku. Sempat aku mencari pegawai yang bertugas untuk menanyakan keberadaan Kesha, tapi secara kebetulan tak nampak juga seorang petugas pun di sana. Pada akhirnya aku pun berinisiatif mengirimkan ia pesan WA. Syah, aku sudah di kamar ya. Kamarnya nomor 512, ada di lantai 5. Nanti kamu langsung naik aja.
Dan segera aku pun beranjak pergi ke kamar. Sesampainya di dalam kamar, aku pun kembali merebahkan tubuhku. Ya ampun, lupa deh, malah ngebeli makanan, gumamku. Tiba-tiba, di tengah lamunanku terdengar bunyi bel dari arah pintu. Ting tong. Ya, bel kamarku berbunyi dan aku pun segera bangun dari rebahku menuju ke pintu kamar. Nah, Keisha kayaknya tuh. Kemana aja sih dia? Gumamku lagi. Namun sebelum aku membuka kunci kamar, aku sempatkan melihat keluar dengan menggunakan lubang pada pintu untuk mengetahui siapa yang datang. Dan juga untuk memastikan jika itu adalah Keisha ataupun orang lobi hotel yang mengantarkan handuk. Saat aku mengintip keluar melalui lubang pintu, betapa terkejutnya diriku. Ternyata yang aku lihat kala itu bukanlah Keisha, melainkan Aina. Aina? Ngapain dia kesini? Apa aku salah lihat ya, gumamku? Kembali lagi aku melihat ke lubang pintu itu dan ternyata benar. Aina ada di depan kamarku dengan memakai baju terusan putih dengan rambut yang menjuntai tidak terawat. Aku sempat menghela nafas panjang seraya tidak percaya. Dan untuk memastikannya lagi kembali, aku mencoba mengintip dari lubang pintu tersebut. Dan di situ kembali aku dikejutkan dengan apa yang kulihat. Ya, kali ini ada di lubang pintu kamar itu terlihat hanyalah sebuah mata yang sangat dekat dengan lubang pintu. Mendapati semua itu aku pun terkejut dan langsung berteriak. Dan rupanya itu semua hanyalah mimpi. Ya, semua hal yang sudah aku lakukan tadi itu hanyalah mimpi. Dari saat aku pergi keluar hotel, aku pergi ke rukonya Aina, bertemu Aina, pulang bersama Aina, sampai lagi ke hotel dan melihat Aina di lorong hotel. Ya, itu semua adalah mimpi. Semua benar-benar mimpi. Karena rupanya aku sudah tertidur saat aku baru sampai hotel tadi sore. Sambil merasakan rasa bingung dan juga rasa takut, aku langsung melihat jam yang ada di handphoneku ya untuk memastikan sudah berapa lama aku tertidur. Ternyata waktu kala itu menunjukkan pukul 7 malam. Aneh sekali. Kenapa sama dengan yang tadi? Waktu yang sama saat aku melihat handphone di dalam mimpi. Sadar masih tidak ada kabar dari Keisha. Aku pun di sini mencoba menghubunginya. Di situ panggilanku juga tak tersambung dengan dirinya. Aku saat itu berpikir, mungkin saja Keisha tidak ada sinyal karena ia masih dalam perjalanan. Didorong rasa bosan berada di dalam kamar seorang diri, aku pun langsung memutuskan untuk keluar kamar menuju ke lobi. Sesampainya di lobi, aku pun langsung keluar hotel untuk mencari udara segar. Tetapi di sini hal aneh pun kembali terjadi. Ya, pemandangan di depanku benar-benar sama dengan apa yang aku lihat di dalam mimpiku tadi. Di situ kembali aku melihat terdapat dua jalan yang bersimpangan. Yang satunya ramai dengan para penjual makanan, pernak-pernik, gelang, baju, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang satunya terlihat sepi. Sama persis dengan apa yang kulihat di dalam mimpiku barusan. Didorong rasa penasaran, aku pun lalu mengambil jalan yang kanan. Jalan yang sama seperti dalam mimpiku tadi, tapi kali ini bukan untuk membeli makanan. Di situ aku hanya ingin memastikan apakah akan sama seperti di dalam mimpiku tadi. Ya, yaitu akan ada ruko penghias Gucci. Dan betapa terkejutnya diriku. Benar, tidak lama aku berjalan, aku melihat terdapat toko yang sama persis seperti di dalam mimpiku tadi. Saat itu aku bergumam dalam hati, apa ini? Kenapa sama? Apa di dalam toko itu ada Aina juga? Aku pun segera melangkahkan kakiku untuk masuk ke dalam toko itu. Namun kali ini aku salah. Ya, saat itu yang menyapaku dari dalam toko itu bukanlah Aina, melainkan sosok perempuan lain yang tidak kujumpai di dalam mimpiku tadi. Langsung saja aku menyapanya. Maaf, apa Aina ada? Terlihat perempuan itu sedikit terkejut, akan tetapi ia masih berusaha tetap tersenyum ramah. Maaf kak, sekarang Ainanya tidak ada. Apakah kakak ini temannya Aina? Sapa perempuan itu. Mendengar pertanyaan itu aku pun langsung terdiam, bingung untuk menjawab. Sebab aku mengenal Aina hanya dalam mimpiku tadi. Saat ini masih
Mendengar pertanyaan itu pun aku pun langsung terdiam, bingung untuk menjawab ya, sebab aku mengenal Aina hanya dari dalam mimpiku tadi. Saat ini masih terdapat keraguan, apakah sosok Aina itu nyata atau tidak? Akan tetapi ketika aku telaah ucapan perempuan yang ada di depanku ini, tersirat jika memang dirinya benar mengenal sosok Aina. Di tengah lamunanku tiba-tiba saja perempuan tersebut mempersilahkan aku untuk duduk dan mulai mengajak mengobrol. Hmm, Maaf, sepertinya kakak belum tahu ya soal kabar Aina. Sebenarnya Aina, Aina sudah tidak ada kak. Aina sudah meninggal dunia akibat kecelakaan di persimpangan jalan itu. Ucap sang perempuan sambil menunjuk ke arah persimpangan jalan yang mana di sana aku dan Aina berpisah dalam mimpiku tadi. Mendengar pernyataan itu aku pun langsung terkejut dan kembali aku hanya bisa terdiam membisu. Kembali sang perempuan yang berada di hadapanku ini melanjutkan ceritanya. Kejadiannya di tahun 2015. Malam itu tidak seperti biasanya. Aina menutup toko hampir tengah malam. Biasanya jam setengah 10 toko ini sudah tutup loh. Tapi tidak tahu kenapa. Nah, keesokan harinya kami para pegawai mendapati kabar kalau Aina mengalami kecelakaan dan langsung meninggal dunia di tempat. Saya mendapat keterangan kalau Aina terlindas truk di persimpangan jalan itu. Lagi-lagi aku hanya terdiam, namun seketika aku pun tersadar dan tidak menunggu sang perempuan itu menyelesaikan ceritanya. Aku pun langsung pamit untuk kembali ke hotel. Baik Mbak, terima kasih ya atas infonya. Oh ya, maaf saya harus pamit, soalnya saya sudah ditunggu teman di hotel. Terima kasih atas penjelasannya ya Mbak. Ucapku dengan tergesa-gesa, aku pun segera pergi meninggalkan toko tersebut. Dalam perjalanan menuju hotel, aku masih terngiang-ngiang akan penjelasan dari wanita penjaga ruko tersebut. Ya, bagaimana bisa Aina muncul di dalam mimpiku dan membawaku ke tempatnya bekerja. Sesampainya di hotel, dengan pikiran yang masih campur aduk, aku pun lalu bergegas pergi menuju kamar. Dan sesampainya di kamar, betapa terkejutnya diriku saat melihat pemandangan yang ada di dalam kamarku. Ya, saat itu aku melihat Aina yang sedang duduk di tepi ranjang. Seketika ia pun lalu menyapaku. "Kamu bisa melihat aku kan?" Dengan gemetar dan takut aku menjawab, "A- Aku Aku bisa lihat kamu, tapi aku nggak bisa bantu apa-apa untuk kamu. Jadi tolong, jangan ganggu aku." Setelah ucapanku itu, suasana tiba-tiba terasa hening. Beberapa saat di situ, Aina pun kembali berbicara kepadaku soal apa yang sudah menyebabkan dia menampakkan diri di depanku. "Sebenarnya ada beberapa organ tubuhku yang tidak ikut dikuburkan karena tidak berhasil ditemukan. Aku tidak mempunyai tempat dimanapun." Mendengar penjelasannya, aku pun hanya bisa terdiam membisu karena selain takut, aku juga bingung harus berbuat apa. Akhirnya, tak lama kemudian, sosok Aina pun berangsur menghilang dan tiba-tiba saja terdengar suara bel pintu yang berbunyi kembali. Mendengar itu, aku pun kembali gemetar. Apalagi Aina? Apa tidak cukup dia membuatku lelah ketakutan? Ting tong, kak, kak, ini Keisha. Assalamualaikum. Terdengar suara Keisha dari arah luar kamar. Mendengar itu, betapa leganya hatiku. Ya, rupanya itu bukanlah Aina. Alhamdulillah Syah, akhirnya kamu datang, ucapku setelah membukakan pintu. "Iya kak, tadi di jalannya agak lama." "Kakak kenapa? Kok kayak habis olahraga gitu, keringetan kayak gitu?" tanya Keisha melihat kondisiku. "Ah, enggak kok, tadi ketiduran tapi lupa nyalain AC, jadinya nggak terasa panas, keringetan deh." Kilaku menutupi semua peristiwa yang baru saja aku alami. Setelah masuk dan bersih-bersih, kami pun akhirnya mengobrol panjang lebar di atas kasur.
Selain membicarakan tentang tempat yang akan kami kunjungi nanti, Kesha pun mulai menceritakan tentang latar belakang keluarganya hingga sampailah dirinya menceritakan tentang pamannya yang bernama Dirjo yang sudah memberikan tumpangan kepada Kesha untuk bertemu dengan diriku. Ya kak, maaf tadi memang agak lama perjalanannya. Soalnya Paman Dirjo itu baru bawa lagi truknya itu. Jadinya dia masih kagok deh, nggak berani ngebut. Ucap Keisha. Loh, memangnya kenapa? Tanyaku. Ya kak, sebenarnya Paman Dirjo itu baru keluar dari penjara loh kak. Soalnya dia itu pernah secara tidak sengaja menabrak orang sampai orang itu meninggal dunia. Ungkap Keisha menceritakan pamannya itu. Ya ampun, terus terus gimana? Timpalku. Ya ngeri banget kak. Korbannya itu terlindas sama truk yang sudah dibawa paman aku. Jadi kata paman Dirjo, waktu itu jalanannya memang gelap banget. Nah pas belok dia nggak terasa kalau truknya itu seperti menabrak sesuatu dan melindas sesuatu. Nah pamanku kira itu tuh tong sampah ataupun ember yang ada di samping jalan. Nah pas dia periksa, paman Dirjo kaget hampir pingsan loh. Soalnya di bawah truk dia itu sudah ada orang yang sudah meninggal dunia. Ih, serem banget deh keadaannya kata Paman Dirjo. Nah, tadi pas nganterin Kesha ke sini, Paman ceritain semuanya sambil gemeter gitu. Kayaknya dia masih trauma deh. Kebetulan memang kejadiannya itu deket sama hotel ini. Tuh, di persimpangan jalan yang di depan itu loh kak, di depan lurusan hotel ini loh kak. Korbannya itu katanya juga wanita penjaga toko itu. Kesha lupa deh apa nama tokonya. Yang Kesha ingat pokoknya korbannya perempuan. Jelas Kesha menceritakan tragedi yang sudah dialami Paman Dirjo. Mendengar semua itu, aku pun langsung tersentak. Ya, di situ langsung saja aku tahu jika korban tersebut adalah Aina. Entahlah, apakah ini takdir? Ya, takdir yang membuatku menjadi penyambung sebuah tragedi. Dan di situ juga diriku pun mengetahui jika Paman Dirjo sebenarnya terkena hukuman selama 6 tahun kurungan penjara. Dan karena sudah berkelakuan baik selama di dalam penjara, dirinya pun akhirnya mendapatkan remisi sehingga bisa keluar lebih awal. Dan menurut penuturan Kesha juga, pamannya itu mengalami trauma yang sungguh berat sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama hingga dirinya kembali normal dan berani untuk kembali membawa atau mengendarai truknya. Setelah pembicaraan yang panjang, kami pun akhirnya tertidur dan di dalam mimpiku itu kembali Aina mendatangiku. Di situ dirinya akhirnya mengetahui siapa pengemudi yang telah membuat dirinya kehilangan nyawa dan Aina juga tahu jika hal tersebut disebabkan karena faktor ketidaksengajaan dan di situ Aina pun sudah memaafkan Paman Dirjo. Kemudian Aina pun hanya meminta agar Paman Dirjo, paman dari Kesha, untuk nyekar ke makamnya. Tentu saja hal tersebut pun segera aku beritahukan kepada Kesha setelah aku sudah berada kembali di kota Jakarta. Ya, karena aku memang tidak ingin menimbulkan banyak pertanyaan dari Kesha saat itu, aku berdalih jika aku mendapatkan informasi tentang makam Aina saat diriku sedang berbelanja di dekat hotel. Namun, sosok Aina hingga hari ini masih di sini bersamaku. Dia tidak usil atau penjahat. Dan dia selalu saja menangis sedih setiap diriku mengaji. Sering aku mendengar, jika mereka yang tak kasat mata mendengar kita mengaji, maka mereka akan berteriak kesakitan. Tapi tidak dengan Aina. Dirinya hanya menangis. Menangis setiap kali mendengarku kala sedang mengaji. Dan untuk kejadian ini, aku meminta tolong kepada teman-teman semua untuk bersama-sama kita mengirimkan doa untuk Aina. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Hana atau biasa dipanggil Moza, salah satu subscriber kami dari daerah Tangerang Kota, dan kisahnya nih singkat, padat, jelas. Keren banget, misterinya dapat. Ternyata ada benang merah nih ya dari perjalanan dia menuju ke Jawa Tengah, pertemanan dia dengan Kesha lewat dunia maya,
itu ternyata menjadi jembatan untuk kemudian Hana dan Aina berteman. Wah, sosok peteman gaib di sini ya. Dan ternyata memang ada hubungan antara Keisha dengan Aina, yang mana hubungan itu adalah dari pamannya Keisha yang ternyata dialah penabrak dari Aina. Wow, dan banyak mungkin teman-teman juga di rumah ya, para pendengar kami yang mungkin juga sama seperti Hana yang bisa dalam tanda kutip melihat mereka ya. Mungkin sebagian besar orang menyebut indigo, dan di sini saya paham ya, saya paham bagaimana rasanya, tersiksanya teman-teman. Tersiksa dalam artian di sini ketika sulit untuk membagikan, ketika sulit untuk mencari teman cerita, karena mungkin sebagian besar orang itu akan menganggap itu halu ya, atau nggak jelas, atau bahkan banyak yang bilang nggak waras gitu ya. Jadi kayak seperti jiwa kayak pengen meronta gitu, kayak pengen bagi kisah sama siapa nih. Nah mungkin saya paham di situ. Silakan bisa membagikan kisahnya ke sini, dan saya sedikit berpesan di sini. Memang sekali lagi saya ulangi, di beberapa konten juga sudah pernah saya sampaikan bahwa semua itu adalah anugerah ya. Semua adalah anugerah dari Tuhan. Ini kecuali yang bisa melihat setelah belajar ya. Tapi kalau yang sedari kecil atau memang sudah ada bibitnya dari kecil tapi dia baru sadar ketika dewasa, itu kan berarti memang langsung pemberian langsung dari Tuhan, dan kita yakini aja itu sebagai anugerah. Dan apabila kita bisa mengendalikan diri, apabila kita sudah mulai bisa mengendalikannya, kita harus meyakini bahwa itu akan membawa kebaikan untuk kita ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi yakini gitu aja. Jadi kita bisa lebih tentram hidupnya. Nah, ketika sesuatu dari diri kita bisa membawa kebaikan buat orang lain, kan menurut saya itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya pribadi tidak pernah menganggap itu halu atau gimana. Jadi ya memang ada sebagian orang yang diberikan anugerah seperti itu, memang ada. Tapi memang ada beberapa yang bilang itu penyakit atau apa. Ya kembali lagi ke keyakinan masing-masing. Selama itu bisa membawa kebaikan untuk orang lain, kenapa nggak baik kan gitu. Menurut saya pribadi. Jadi sekali lagi terima kasih Hana Moza untuk kiriman kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman pecinta horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya pendapat lain silakan bisa ditulis di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga ya di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga diklik agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang lain yang mungkin ingin seperti Moza ya, yang ingin kisahnya dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan nomor telepon yang ada di bawah sini. Jadi kisahnya kisah nyata dan diangkat dari pengalaman pribadi. Pribadi itu bisa diri sendiri, bisa keluarga, bisa teman-teman sekitar, bebas. Silakan bisa mengirimkannya ke kami dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih dinikmati sama teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.